Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya tidak tahu apakah video ini akan menarik atau tidak, tetapi saya yakinkan bahwa video ini sangat penting. Saya merasa sangat iba dan kasihan, demikian pun dengan rasa sakit hati yang luar biasa ketika melihat atau mendengar ada begitu banyak balita-balita di Indonesia yang diperlakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi, dan yang melakukannya itu adalah orang tua. Dan ironisnya, orang tua melakukan itu karena mengaku atau melabeli apa yang mereka lakukan itu sebagai wujud dari kasih sayang. Mereka melakukan tindakan kekerasan secara fisik, mereka menimpakan rasa sakit secara mental dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang tanpa sengaja membunuh putrinya. Ceritanya si putrinya itu lagi PJJ, lagi sekolah jarak jauh online. Karena dia membutuhkan bantuan dari ibunya, maka si ibunya datang ke sana. Tetapi si ibunya malah menyadari si anaknya itu betapa susahnya untuk mengerti satu pelajaran tertentu. Maka mulailah dia menjiwit, menampar, memarahi, memaki-maki dan sebagainya. Pada saat-saat berikutnya memukul, dan berikutnya lagi memukulnya pakai gagang sapu, dan gak selesai di situ, memukul pakai gagang sapunya pun di belakang kepala. Si anak mulai sesak nafas, mulai kejang-kejang seperti itu, dan ayahnya yang sadar itu langsung membawanya bukan ke rumah sakit, tetapi muter-muter menghirup udara segar karena berpikir bahwa si anaknya hanya sesak napas biasa, tetapi ternyata di tengah jalan meninggal. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, akhirnya terungkap bahwa si ibu itu memang kerap kali melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap anak-anaknya. Dan kita harus akui bersama bahwa cara mendidik anak dengan cara kekerasan dan dengan cara yang salah itu adalah fenomena di Indonesia. Banyak sekali orang tua kita yang mencubit, memarahi, bahkan ketika si anaknya sudah sakit, sudah nangis, sudah meronta-ronta, tetap aja dimarah-marahin dan seterusnya. Ketika ada anak jatuh, bukannya ditolongin, malah dimarahin. Dan itu katanya adalah wujud kasih sayang. Nah, ini fatal sekali Baraya, dan saya sadar betapa fatalnya ini ketika saya sudah mengajar menjadi seorang guru. Saya agak heran kenapa sih anak-anak Indonesia itu betapa susahnya untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan. Mereka siap melakukan apapun asal jangan harus tampil ke depan, atau mereka mau melakukan apapun asal jangan disuruh berbicara. Ketika saya tanya ada yang mau ditanyakan, banyak sekali di antara anak-anak kita yang memang tidak pernah mau berbicara, tidak mau menyampaikan kata-katanya. Ketika bahkan anak-anak sudah masuk ke universitas disuruh presentasi, mereka gak bisa menyampaikan gagasan dan idenya, mereka baca. Anak kuliah di Indonesia itu kalau presentasi itu baca, gini, baca makalah kayak anak SD. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena anak-anak kita itu sejak balita memang dipaksa untuk tidak pernah berbuat salah. Jadi ketika mereka berbuat salah, maka mereka akan menerima konsekuensi yang buruk berupa perlakuan yang sangat kasar atau kata-kata yang sangat toksik. Karena anak-anak Indonesia terbiasa untuk mendapatkan ancaman bahwa setiap melakukan kesalahan mereka akan mendapatkan hukuman, maka mereka lebih baik tidak melakukan apapun. Bahkan orang jenius pun tidak akan menjadi apa-apa kalau dia sudah dihancurkan mentalnya sejak masa balita. Baraya tahu tentu saja bahwa orang-orang Indonesia itu dikenal sebagai orang-orang yang suka korupsi kalau dia memiliki jabatan tertentu, yaitu sudah menjadi rahasia umum ya. Kenapa orang-orang Indonesia suka korupsi? Korupsi itu pangkalnya itu adalah kebohongan. Dan kenapa orang-orang Indonesia suka berbohong? Karena orang-orang Indonesia sejak awal memang dididik untuk menjadi pembohong. Kan kita misalkan mengetahui kemarin lalu ya, ada survei yang menyebut bahwa orang-orang Indonesia adalah orang paling dermawan, nomor satu, dan nomor duanya itu adalah orang-orang di Indonesia itu paling murah senyum di seluruh dunia. Kita tahu itu, tetapi di sisi lain orang-orang Indonesia adalah orang yang paling tidak sopan, orang yang paling kasar di media sosial. Apa kesimpulannya menurut Baraya? Di media sosial kita kasar luar biasa, tapi kalau ketemu sama orang gitu. Yang paling mungkin kita simpulkan itu adalah bahwa kita itu orang munafik. Betul ya? Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin juga tidak, tetapi kemungkinannya ke arah sananya kuat. Nah, kenapa kita orang munafik? Karena alasan yang sama, karena sejak kecil kita memang dididik menjadi orang munafik. Sejak balita. Nah, ini terjadi gara-gara orang tua. Makanya ini sebenarnya bukan menimpakan kesalahan semuanya kepada orang tua, tetapi ini adalah bagian dari introspeksi agar kita bisa belajar sama-sama. Baraya
majunya sebuah bangsa itu dimulai dari bagaimana anak-anak kecil itu dididik. Dan di Indonesia sekarang kita setidaknya menemukan 3 pembalikan yang dilakukan oleh orang tua. Apa saja? Yang pertama adalah kita gagal untuk mendefinisikan arti cinta. Baraya, saya pernah punya cerita kan, ada seekor burung yang dikurung dalam sangkar yang terlalu kecil sampai dia tidak bisa mengepakkan sayapnya. Kemudian saya datang, karena iba sekali, saya datang kepada pemiliknya, saya bilang, saya mau membeli burungnya, boleh enggak? Saya mau lepas di kebun binatang. Di kebun binatang itu sangkarnya jauh lebih luas dan teman-temannya banyak. Dia bisa terbang kemanapun dia mau dalam radius yang sangat jauh. Tetapi apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan sama si pemilik burung itu, dia bilang, saya nggak akan jual berapapun harganya. Saya sayang sekali sama burung ini. Jadi definisi sayang itu adalah pelampiasan dari ego. Si burung ini harus memberikan kebahagiaan, kesukaan, keindahan, kenikmatan, kenyamanan kepada saya. Itulah yang dimaksud dengan sayang. Jadi si burung itu dibesarkan, dikasih makan, dibersihkan, dan sebagainya. Tetapi itu hanya sebagai properti kita. Kita sama sekali tidak pernah peduli betapa menderitanya menjadi seekor burung yang bahkan tidak bisa mengepakkan sayap di dalam sangkar. Dia melihat dunia luar, dia melihat teman-temannya yang terbang kemanapun, dia melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya, tetapi sejak lahir dia ada di situ. Dia tidak pernah mengenal bagaimana rasanya bebas. Nah, kita tidak pernah peduli dengan itu. Kita hanya peduli bahwa ini burungnya bagus. Karena si burungnya bagus, ini harus buat saya. Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan saya kepada dia, yang penting dia harus memberikan kenyamanan buat saya. Dan sadisnya, bentuk kasih sayang seperti itulah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita dipakein baju ini biar lucu, dipakein baju itu biar lucu. Kita nggak pernah peduli si anaknya nyaman atau enggak, gatal-gatal atau enggak, sempit atau enggak, dan sebagainya. Kita nggak peduli itu. Kita hanya peduli, ih lucu banget kalau pakai baju ini, gitu. Kita cubitin, kita gemes, ada nangis, ih nggak apa-apa lah, ada anak kecil lagi gemes, dan sebagainya. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu hanya untuk memuaskan ego kita. Saya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf, tetapi realitas dalam masyarakat kita memang melihat hal yang seperti itu. Ketika si anak misalkan sudah beranjak dewasa, bukan si anak yang disuruh untuk memilih mencapai kebahagiaannya, tetapi si anak dipaksa untuk mengikuti kebahagiaan versi kita. Nah, itu kan si bapak jadi tentara, kamu nanti juga kalau udah besar jadi tentara ya, nggak ada jatah di situ. Nggak peduli bahwa si anak itu pengennya ngegambar, nggak peduli bahwa si anaknya itu pengen fotografi, nggak peduli bahwa si anaknya itu jago banget main game atau ngoprek-ngoprek komputer dan sebagainya, nggak peduli itu semua. Itu harus mengikuti keinginan dari orang tuanya. Kalau kata orang tuanya harus jadi tentara, jadi PNS, jadi matematikawan, jadi apa, anak-anak harus mengikuti. Jadi si orang tua itu sama memperlakukan anaknya seperti kepada burung tadi, sayang, tapi sayangnya itu si anak itu harus memberikan kepada saya sesuatu yang memuaskan, memberikan kepada saya kebanggaan. Si anak itu harus jadi ini, jadi itu, dan sebagainya. Kita tidak menganggap bahwa si anak itu adalah anak yang unik, spesifik, dan otentik, yang Tuhan anugerahkan kepada dia itu satu hal yang berbeda dengan orang lain, dan karena itu semestinya dia memang harus bisa bergerak sesuai dengan fitrahnya itu. Bahkan dengan kondisi seperti itu pun kita tidak sadar bahwa ini adalah cara berkasih sayang yang salah, yang keliru, yang akan menghancurkan masa depan anak dan menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembalikan yang kedua, yaitu bahwa kita salah memberikan tuntutan atau kita salah menempatkan tuntutan. Maksudnya begini Baraya, saya ilustrasikan. Di sebuah gang kecil yang hanya bisa dilalui oleh motor, sepeda, dan pejalan kaki, ada sebuah plang pengumuman atau plang peringatan. Pengendara motor, hati-hati, banyak anak-anak. Begitu kan? Kita banyak sekali menemukan di jalan-jalan yang seperti itu. Nah, itu benar salah sih? Kenapa yang diperingatkan itu adalah pengendara motornya? Kenapa bukan yang diperingatkan itu adalah anak-anaknya? Hati-hati anak-anak, banyak motor. Kenapa tidak seperti itu? Karena kita akan memperingatkan atau memberikan tuntutan atau memberikan beban kewajiban kepada orang yang berkesadaran. Orang yang tidak sadar itu tidak akan diberikan peringatan. Kan logika sederhananya adalah seperti itu, maka plang itu menjadi benar. Tetapi itu semua tidak terjadi pada ketika kita mengajar anak-anak. Kebanyakan yang kita lakukan adalah menuntut si anak-anak untuk taat, patuh, dan berbakti kepada orang tua. Begitu kan? Bahkan ada sholawatnya.
Bakti pada orang tua, gitu ya. Baraya, di negara-negara yang sudah maju itu fenomenanya terbalik, dan memang kenyataannya memang harus dibalik. Di negara-negara yang sudah maju, orang tua lah yang membaca banyak sekali buku tentang bagaimana cara mendidik anak. Jadi buku-bukunya itu adalah baby book, kids book, berapa jilid gitu, psikologi anak dan sebagainya. Jadi si orang tua yang dituntut bagaimana caranya untuk bisa mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya. Karena yang mendapat tuntutan dan kewajiban itu adalah orang tua yang sudah berkesadaran. Sedangkan di Indonesia yang terjadi adalah si anak-anak didoktrin, dituntut supaya berbakti kepada orang tua, tetapi tidak ada tuntutan kepada orang tuanya untuk menghargai anaknya. Dan bahkan banyak sekali orang tua yang menggantungkan pendapatnya yang salah ini pada dalil-dalil dan doktrin agama. Misalkan begini Baraya, kan memang di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, anak yang harus berbakti kepada orang tua, begitu kan? Salah Baraya, enggak, salah, itu keliru itu. Di dalam Islam memang ada kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua, tetapi anak yang dimaksud adalah anak yang sudah dewasa, bukan anak kecil. Kan jelas di dalam doanya juga, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sughira. Ya Allah, ampunilah orang tua saya dan kasihanilah mereka seperti mereka menyayangi saya waktu kecil. Artinya doa itu siapa yang menyampaikannya? Orang yang sudah dewasa, yang bilang, kasihanilah orang tua saya seperti mereka mengasihi saya waktu kecil, kan begitu. Maka di dalam Islam itu memang ada kewajiban untuk mentaati atau berbakti kepada orang tua, tetapi tuntutan itu diajukan setelah si anaknya dewasa, karena di dalam Islam anak kecil itu tidak mendapatkan beban apapun, mereka bukan mukallaf, mereka tidak memiliki taklif apapun. Baraya mau cari ulama fikih yang manapun pasti akan bilang bahwa anak kecil, orang gila, orang lupa, orang yang tidak sadar itu tidak akan mendapatkan pembebanan dari kewajiban dan berbagai tuntutan agama, kan begitu. Maka kalau ada pernyataan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, itu maksudnya adalah ketika kita sudah dewasa. Dan ketika kita sudah dewasa pula, maka di dalam Islam itu dituntut bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak-anak kita dan menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Kita harus mengalokasikan pikiran kita untuk menyadarkan orang-orang yang semestinya sudah sadar bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya membesarkan anak dengan cara yang sebaik-baiknya. Penuhi benak orang tua di Indonesia itu dengan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana cara membesarkan anak dengan sebaik-baiknya, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, pengetahuan atas psikologi, pengetahuan atas ekonomi dan sebagainya. Jadi nanti ketika misal si anak harus masuk ke lingkungan yang buruk, atau nanti jangan sampai, tetapi kalau seandainya si anak misalkan masuk ke sekolah yang salah dan sebagainya, tidak usah khawatir karena pondasi dari keluarga itu adalah yang paling kuat. Kan ingat, madrasah pertama itu adalah keluarga. Nah, begitulah ya. Kemudian pembalikan yang ketiga itu adalah bahwa anak-anak di Indonesia itu sejak kecil memang didoktrin oleh lingkungan sekitarnya untuk segera menemukan pasangan, tetapi berhenti sampai situ. Ketika kita berpikir soal pasangan, kita tidak berpikir bahwa berpasangan itu adalah berkonsekuensi wajar bereproduksi. Kita nggak maju sampai situ. Iya kan? Nah, makanya kalau kita pacaran, misalkan pacaran gitu, apa faedahnya? Nggak ada. Selain hanya untuk menuntaskan hasrat seksual, hanya untuk memegang dan dipegang, kita nggak punya motif lain untuk pacaran. Makanya kalau misalkan ditanya, pacaran sampai kapan? Nikah umur berapa? Ya nggak tahu atuh, itu mah nanti aja, ini mah ya kita jalani aja dulu. Artinya pacarannya nggak serius. Hanya jalani aja dulu, dia nggak tahu masa depan seperti apa. Makanya ketika orang-orang di Indonesia sudah menikah, misalkan si istri dan si suami langsung sadar, ternyata pasangan saya tidak sama seperti yang dulu. Ya iyalah, tidak sama seperti yang dulu. Orang pacaran selama ini memang tidak diorientasikan untuk saling mengenal, tidak diorientasikan untuk menggapai masa depan, tidak, hanya untuk menuntaskan hasrat saja. Itu, dan karena itu boro-boro mikirin soal anak.
Kita ngomong ke pacar kita itu mimi, pipi, mami, papi, dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita digelontorkan oleh novel-novel cinta, novel-novel pacaran, novel-novel percumbuan, dan sebagainya. Dan banyak di antara novel-novel itu, atau cerita-cerita itu, atau buku-buku itu yang bestseller di Indonesia. Tetapi adakah pernah cara mendidik anak itu bestseller di Indonesia? Enggak. Karena memang tujuan kita untuk berpasangan ya sampai di situ aja, karena cabul kitanya itu sampai di situ aja, nggak sampai jauh ke depan gitu. Dan karena itu maka ketika kita sudah pacaran terus menikah, terpaksa ataupun tidak misalkan ya menikah. Nah, setelah menikah kita sibuk untuk menghubung-hubungkan antara dua hati. Karena ternyata banyak yang tidak cocok dan ternyata kemudian akhirnya bumbu-bumbu, kamu harus mengerti saya apa adanya, saya pun harus mengerti kamu apa adanya dan sebagainya. Hal-hal konyol seperti itulah yang disampaikan, yang diceritakan, yang menjadi jalinan hubungan. Tetapi kemudian ketika ditanyakan, nanti anaknya berapa? Nanti bagaimana cara mendidik anak dan sebagainya, itu adalah hal yang di luar topik. Betul ya? Nah, karena orientasi kita memang sejak awal sudah seperti itu, kita hanya ada pada pasangan saja, pada percintaan saja, tetapi kita tidak berpikir soal konsekuensi wajar setelah itu, maka kita akan mengabaikan anak-anak kita, dan akhirnya anak-anak yang nanti terlahir akan lahir dan dibesarkan dan dididik bukan berdasarkan ilmu dan pengetahuan, tapi didasarkan pada hasrat, pada ego, dan naluri. Itu saja, tidak ada yang lain. Ini bukan untuk menyalahkan siapapun, ini bukan untuk menyalahkan generasi sesudah kita. Jadi Baraya kalau komennya jangan menyalahkan pihak yang lain, ini adalah bekal untuk masa depan. Saya tahu di antara Baraya banyak sekali orang-orang yang sudah punya anak, atau baru punya anak, atau baru berencana punya anak, atau yang baru berencana untuk menikah dan sebagainya. Camkan ini bahwa kemajuan sebuah bangsa itu dimulai dari bagaimana anak-anak yang menjadi sumber daya manusia di masa depannya itu dididik di keluarganya. Kalau dididik di keluarganya sudah salah, maka di kedepannya juga pasti salah. Jadi kalau Baraya sekarang punya cita-cita yang sangat besar, sangat luhur, misalkan membahagiakan diri sendiri, membahagiakan keluarga dan teman-teman terdekat, membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar, kemudian berkontribusi terhadap peradaban, lalu mati masuk surga dan sebagainya, kita tahu kita punya cita-cita semacam itu, maka lakukan itu dimulai dari hal yang paling mungkin bisa kita jangkau sekarang, di detik ini. Siapa yang paling mungkin bisa kita jangkau sekarang? Itu adalah orang-orang terdekat kita, dan dalam hal ini adalah anak-anak kita. Jangan jadikan anak itu sebagai pelampiasan ego kita, tetapi jadikan ia sebagai perwujudan dari bukti, dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang ada di bumi yang tidak pantas kita hianati. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.